Bagian utama yang ketiga dari Injil Matius melanjutkan peragaan raja dan kerajaannya melalui tanda-tanda dan perumpamaan-perumpamaan. Dan ini ditemukan di dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai pasal 13 ayat 53. Narasi Matius berfokus pada tanda-tanda yang Yesus buat dan reaksi terhadap tanda-tanda tersebut, dan mencakup Matius pasal 11 ayat 2 sampai pasal 12 ayat 50. Tanda-tanda ini mendemonstrasikan bahwa sang raja dan kerajaannya telah datang dan meluruskan pengharapan-pengharapan palsu mengenai kerajaan itu. Sebagai hasilnya, kritik yang telah mengakar itu mulai bertumbuh dan meluas. Rangkaian dari episode ini terbagi menjadi 5 segmen. Dalam pasal 11 ayat 2 sampai 19, Yesus meyakinkan Yohanes Pembaptis bahwa tanda-tandanya membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang menggenapi nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama, dan Yesus memanggil orang banyak untuk merespon tanda-tandanya dengan pertobatan. Dalam pasal 11 ayat 20 sampai 30, Yesus menyapa kota-kota di mana ia telah melakukan mujizat-mujizat, dan ia memperingatkan kepada orang-orang yang tidak bertobat dan menawarkan kelegaan bagi mereka yang mau datang kepadanya, seperti yang ia sampaikan di dalam Matius pasal 11 ayat 30 berikut. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dalam pasal 12 ayat 1 sampai 21, Matius memulai beberapa episode yang berfokus secara eksplisit pada reaksi dari orang-orang Farisi terhadap tanda-tanda Yesus. Pertama, ia melaporkan bagaimana Yesus berselisih paham dengan orang-orang Farisi mengenai maksud Allah untuk hari Sabat dan menyatakan otoritasnya dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat adalah untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kehidupan. Dalam pasal 12 ayat 22 sampai 37, orang-orang Farisi menuduh Yesus memakai kuasa dari Beelzebul. Bahkan setelah orang banyak terkagum-kagum pada mujizat-mujizatnya, bukannya menerima dia sebagai Mesias, guru-guru Taurat itu percaya bahwa ia kerasukan roh jahat. Dalam pasal 12 ayat 38 sampai 50, orang Farisi dengan munafik menuntut tanda-tanda yang lain. Tetapi Yesus memperingatkan bahwa mereka hanya akan menerima tanda dari Yunus. Dan apakah tanda ini? Sebagaimana keluarnya Yunus dari perut ikan setelah 3 hari menghasilkan pertobatan orang-orang kafir di Niniwe, kebangkitan Yesus yang akan terjadi setelah 3 hari berada di perut bumi ini akan memimpin kepada pertobatan lebih banyak lagi orang-orang kafir. Untuk menunjukkan bagaimana Allah akan menerima semua orang dari berbagai bangsa yang bertobat, Yesus bahkan berani mengatakan bahwa ibu kandungnya dan saudara-saudara kandungnya yang adalah orang Yahudi itu bukanlah keluarganya. Sebaliknya, seperti yang ia katakan di dalam Matius pasal 12 ayat 49 sampai 50 berikut, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sekarang, setelah kita melihat narasi Matius tentang tanda-tanda yang Yesus lakukan, marilah kita beralih pada wacana yang memuat perumpamaan tentang kerajaan dari Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 53. Tulisan Matius melaporkan perumpamaan Yesus yang terkenal itu dalam 5 segmen. Perumpamaan tentang penabur dalam pasal 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang lalang dalam pasal 13 ayat 24 sampai 30. Tentang biji sesawi dan ragi dalam pasal 13 ayat 41 sampai 43. Tentang harta karun yang tersembunyi dan mutiara dalam pasal 13 ayat 44 sampai 46. Dan perumpamaan tentang pukat dalam pasal 13 ayat 47 sampai 53. Perumpamaan-perumpamaan ini disusun untuk mengoreksi kesalahpahaman tentang kerajaan Allah. Dalam beberapa perumpamaan, seperti perumpamaan biji sesawi dalam pasal 13 ayat 31 sampai 32, ragi di ayat 33,
harta karun di ayat 44, dan mutiara di ayat 45-46. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga adalah nilai yang tertinggi dan karenanya harus ditemukan, berapapun harga yang harus dibayar. Mungkin kerajaan tersebut tampak tidak signifikan pada mulanya, tetapi suatu hari nanti, kerajaan itu akan tampak dalam seluruh kemuliaannya. Tetapi Yesus juga menyampaikan perumpamaan lainnya yang berfokus pada kegagalan Israel untuk menerima Raja Yesus dan kerajaannya. Dalam perumpamaan tentang penabur dan penjelasannya, dalam Matius pasal 13 ayat 1-23, Yesus menjelaskan bahwa ada banyak kendala untuk percaya, dan bahwa kebanyakan orang akan menolak kerajaan ini. Gagasan ini diperkuat oleh perumpamaan tentang lalang di ayat 24-30 dan ayat 36-43. Dan perumpamaan tentang pukat di ayat 47-51. Yesus mengajarkan bahwa banyak orang akan menolak untuk menyambut kerajaan itu dan akan dibinasakan pada akhirnya. Perumpamaan-perumpamaan ini adalah teguran yang jelas bagi mereka yang menentang Yesus. Teguran-teguran ini menyediakan sebuah kesempatan bagi orang yang tidak percaya untuk bertobat dan untuk menjadi pengikut yang setia dari satu-satunya Raja yang benar. Kristus telah datang, Ia telah menggenapi banyak nubuat, namun kerajaan ini masih menunggu puncaknya. Sebagai orang Kristen, kita memasuki kerajaan itu, tetapi kita perlu secara konstan memeriksa ulang prioritas-prioritas kita. Bertobat dari penolakan untuk mengikut Dia sebagaimana seharusnya, memastikan bahwa kita dengan setia berusaha untuk menghidupi kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya, menuruti Dia dalam nilai-nilainya yang menjadi inti dari kerajaan itu. Jadi ada satu kebutuhan konstan untuk pertobatan, pengakuan untuk datang kepada Dia yang adalah Nabi, seperti juga imam dan juga Raja. Dia yang berusaha kita ikuti dan layani sedemikian rupa, di mana kita melaksanakan maksud-maksudnya bagi kita di dalam dunia ini. Kita harus mendorong orang Kristen untuk mengejar dan merindukan kedatangan kerajaan Allah. Pertama, dalam dimensi pribadi, otoritas kerajaan surga adalah kekuatan kita dalam kehidupan. Inilah yang memotivasi kita untuk tunduk pada Tuhan dan hidup berpusat pada Tuhan, sehingga manifestasi otoritas Allah dalam kehidupan kita menjadi tujuan kehidupan rohani kita. Kedua, kita perlu mempelajari konsep kerajaan surga dalam perspektif sejarah penebusan. Saat kita belajar bagaimana kerajaan itu memulai, menyingkapkan, dan menggenapi rencana penebusannya, maka kita akan melihat bahwa ajaran-ajaran kerajaan surga menyatukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya itu membantu kita untuk melihat cetak biru agung dari Allah penebus kita dan dengan mudah memahami maksudnya yang komprehensif. Ketiga, kerajaan surga menciptakan suatu worldview yang alkitabiah yang tepat dan membantu kita untuk melihat bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Kerajaannya akan mencapai penggenapannya dan Ia akan menghakimi dan menghapus semua kekuatan jahat di bumi. Karena Allah sendiri adalah Raja yang mutlak. Jadi kita tidak lagi hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita ingin merawat tetangga kita, masyarakat, dan kesejahteraan dunia ini. Kita harus memperhatikan berbagai hal, baik yang dekat maupun yang jauh dari kita. Kita harus masuk ke dalam masyarakat dan mengubah semua aspek sebagaimana mestinya. Itulah tugas kita. Bagian utama keempat dari tulisan Matius berfokus pada iman dan kebesaran yang dimulai dari pasal 13 ayat 54 dan berlanjut sampai pasal 18 ayat 35. Bagian ini menyatakan apa artinya menjadi murid Yesus yang setia yang mencapai kebesaran di dalam kerajaannya. Porsi narasi dari bagian ini mencakup pasal 13 ayat 54 sampai pasal 17 ayat 27 dan meliputi 13 episode yang melaporkan berbagai peristiwa ketika semua orang menolak untuk beriman penuh kepada Yesus, kecuali seorang wanita. 2 episode pertama berfokus pada saat ketika iman kepada Yesus ditolak sepenuhnya. Pertama, ketika Yesus memasuki kampung halamannya di Nazaret. Di dalam pasal 13 ayat 54-58, tetangga-tetangganya dahulu tidak memasalahkan kemampuannya untuk mengadakan mujizat, tetapi mereka masih menentang dan menolak Dia. Dalam pasal 13 ayat 58, kita membaca bahwa orang-orang Nazaret tidak menerima banyak mujizat karena mereka tidak beriman. Berikutnya pasal 14 ayat 1-12 berbicara mengenai Herodes dan kematian Yohanes Pembaptis.
Herodes pantas mendapat penghakiman Allah untuk apa yang telah ia lakukan terhadap Yohanes. Tetapi lebih dari itu, ayat 1 menjelaskan bahwa Herodes tidak memperdebatkan laporan tentang mujizat-mujizat Yesus. Sebaliknya, para penasihatnya percaya bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari kematian untuk menyusahkan Herodes. 3 episode berikutnya berfokus pada murid-murid Yesus dan bagaimana mereka perlu bertumbuh dalam iman. Matius pasal 14 ayat 13-21 adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak yang mengikutinya. Tetapi di ayat 15, murid-muridnya ragu dan mengeluh karena hanya ada sangat sedikit makanan. Jadi Yesus membuktikan kuasanya dengan melipat gandakan makanan mereka dan memberi makan 5.000 orang dan menyisakan banyak makanan. Dalam pasal 14 ayat 22-36, Yesus berjalan di atas air. Awalnya Petrus menunjukkan keyakinan pada Yesus dengan keluar dari kapal. Tapi Petrus ragu ketika ia melihat bahaya dan mulai tenggelam ke dalam laut. Setelah menyelamatkannya, Yesus berkomentar di ayat 31, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pasal 15 ayat 1-20 melaporkan perselisihan antara Yesus dengan beberapa orang Farisi. Petrus meminta penjelasan dari Yesus mengenai sesuatu yang sederhana yang dikatakan Yesus. Jadi dalam ayat 16, Yesus membalasnya dengan mencela, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya?" Dalam pasal 15 ayat 21-28, kita menemukan satu-satunya kesempatan dalam episode ini ketika seseorang yang teguh percaya kepada Yesus, seorang perempuan Kanaan yang anaknya kemasukan roh jahat. Tidak seperti yang lainnya, ia memohon kepada Yesus untuk menolongnya. Dan di dalam ayat ke-28, Yesus membalas dengan memuji sambil berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Matius kemudian kembali kepada iman yang lemah dari murid Yesus. Dalam pasal 15 ayat 29-39, ia menulis tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Dalam ayat 33, para murid bertanya di manakah mereka dapat menemukan cukup makanan, sekalipun mereka sudah pernah melihat Yesus sebelumnya memberi makan 5.000 orang. Dalam pasal 16 ayat 1-12, Yesus berdebat dengan orang Farisi dan orang Saduki. Pada satu titik tertentu, ia kembali kepada murid-muridnya dan memperingatkan mereka tentang ragi orang Farisi. Dan mereka berpikir ia marah karena mereka tidak membawa roti. Tetapi Yesus mengingatkan mereka kembali tentang saat ketika ia menyediakan makanan untuk ribuan orang. Dan dalam ayat 8, ia menyebut murid-muridnya, "Hai orang-orang yang kurang percaya." Setelah ini kita menemukan 2 episode yang saling berkaitan. Di satu sisi adalah pengakuan iman Petrus yang terkenal di dalam pasal 16 ayat 13-20. Di dalam pasal 16 ayat 16, Petrus menyatakan tentang Yesus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus memuji dan memberkati Petrus karena imannya. Namun di sisi lain, dalam pasal 16 ayat 21-27, Yesus menegur Petrus dengan sama kerasnya. Yesus mulai menyampaikan kepada para murid bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati. Ketika Petrus keberatan tentang hal ini, Yesus membalasnya dengan keras di ayat 23. "Enyahlah daripadaku iblis." Yesus menjelaskan bahwa Petrus sedang berpikir seperti manusia dan bukan seperti Allah. Setelah teguran ini, kita sampai pada peristiwa transfigurasi Yesus dalam pasal 17 ayat 1-13. Ketika para murid melihat Yesus dalam kemuliaannya, mereka ingin membangun sebuah tempat keramat di tempat itu. Tetapi dalam ayat 12, Yesus mengingatkan mereka bahwa kemuliaan yang sejati akan tampak hanya setelah ia mati dan dibangkitkan. Dalam pasal 17 ayat 14-23, kita membaca tentang seorang anak muda yang kerasukan.
Murid-murid Yesus telah mencoba, tetapi gagal mengusir roh jahat itu. Setelah melakukannya sendiri, Yesus berkata dalam ayat 20, "Imanmu terlalu kecil." Akhirnya dalam pasal 17 ayat 24-27, para pemungut cukai datang kepada murid-murid Yesus dan bertanya, apakah Yesus membayar biaya bait suci? Petrus menimpali dengan cepat dan mungkin karena takut bahwa Yesus sudah membayar. Kemudian Petrus datang kepada Yesus untuk meminta uang itu. Dan Yesus menjawabnya dengan melakukan mujizat dan menjelaskan bahwa Petrus tidak memiliki alasan untuk khawatir. Matius menyebut mereka yang menolak Yesus dan perempuan Kanaan yang percaya. Tetapi fokus utamanya adalah pada kebutuhan para murid untuk bertumbuh di dalam iman mereka kepadanya. Sekali lagi, Matius melanjutkan narasi dengan wacana Yesus di dalam pasal 18 ayat 1-35. Pengajaran ini berfokus pada kebesaran di dalam keluarga kerajaan Allah, keagungan yang berasal dari pelayanan yang rendah hati di antara saudara-saudara dan saudari-saudari di dalam kerajaan Allah. Dalam segmen terakhir dari pasal sebelumnya, Yesus berbicara tentang para pengikutnya sebagai anak-anak Allah, Sang Raja. Identifikasi ini menyebabkan Matius mengawali bagian Injilnya ini dengan satu pertanyaan kunci. Seperti yang kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat 1 berikut. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus menjawab pertanyaan ini dengan menggabungkan instruksi-instruksi dengan ilustrasi-ilustrasi dan perumpamaan-perumpamaan di dalam 4 bagian utama. Pertama, dalam pasal 18 ayat 2-4, Yesus menasihati murid-muridnya untuk hidup dalam kerendahan hati seperti anak-anak kecil. Di tengah bertambahnya perlawanan dari musuh-musuhnya, Yesus mengajari para murid cara untuk hidup di dalam kerajaan surga sebagai anak-anak Allah. Ia tahu bahwa penggenapan di masa depan dari kerajaan itu masih belum tiba. Dan ia tahu bahwa pergumulan-pergumulan melawan para musuh dan melawan dosa akan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Allah. Dan dalam ayat 5 sampai ayat 14, ia mengajari mereka untuk memperhatikan orang yang lemah, seperti Bapa Surgawi mereka yang memperhatikan domba-dombanya yang terhilang. Dengarkanlah kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat 10 dan ayat 14 berikut. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Yesus menjelaskan, berdasarkan gagasan ini di dalam Matius pasal 18 ayat 15-20, di mana ia menuntut para pengikutnya untuk memperlakukan satu sama lain sebagai anggota-anggota keluarga Allah, bahkan ketika dosa mengganggu hubungan mereka. Dan di dalam ayat 21-35, ia berkeras agar mereka mengampuni saudara yang berdosa dengan cara yang sama seperti Bapa Surgawi mereka telah mengampuni mereka. Kemuliaan Allah terus bertambah pada zaman kita, karena Allah terus melakukan banyak karya besar dan menumbuhkan kerajaannya di bumi. Tetapi sebagaimana pada zaman Yesus dahulu, hal ini juga berarti bertambahnya perlawanan terhadap Allah. Syukurlah Allah memberikan kepada kita banyak karunia yang berharga untuk membantu kita dalam pergumulan mengatasi kesusahan dan pencobaan. Allah memperhatikan dan melindungi kita, dan Ia mengerti dan bersimpati dengan kelemahan kita. Dan Ia juga memberikan kepada kita satu keluarga manusiawi yang dapat melayani kita dan mengasihi kita, yaitu gerejanya, saudara-saudara kita, dan saudari-saudari di dalam keluarga Allah. Tema dari pembagian utama yang kelima dari Injil Matius adalah perlawanan masa kini terhadap kerajaan surga dan kemenangan masa depannya. Narasi ini ada di dalam pasal 19 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 46 dan menunjukkan bagaimana Yesus menghadapi perlawanan yang besar dalam titik ini di dalam kehidupannya. Pasal-pasal ini dibagi menjadi 3 bagian utama berdasarkan pergerakan Yesus. Dalam pasal 19 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 16, Yesus menghadapi perlawanan di Yudea. Di sana Ia menghadapi orang-orang Farisi dan pertanyaan mengenai perceraian.
ia juga menghadapi perlawanan yang bertumbuh dari kesalahpahaman terhadap kekayaan dan kekuasaan. Di bagian yang lebih awal dari Injilnya, Matius telah mencatat tahap permulaan dari ketegangan di antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Dalam bagian ini, ia melaporkan bahwa permusuhan sudah memuncak. Sebagai contoh, orang-orang Farisi kadang-kadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak Yesus, seperti di dalam Matius pasal 19 ayat 3-8, pasal 21 ayat 15 dan 23, dan pasal 22 ayat 15-40. Sebagai satu contoh saja, dengarkanlah laporan Matius dalam Matius pasal 22 ayat 15 berikut. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Pada saat yang sama, Yesus kadang-kadang menantang para pemimpin Yahudi. Kita melihat hal ini di dalam perumpamaan tentang dua anak, perumpamaan tentang para penggarap kebun, dan perumpamaan tentang perjamuan kawin dalam pasal 21 ayat 28 sampai pasal 22 ayat 15. Namun konflik itu tidak selalu terbatas pada percakapan verbal. Kadang-kadang konflik itu bersifat lebih langsung dan sengit, seperti ketika Yesus menjungkir balikan meja-meja para penukar uang dan mengusir mereka keluar dari bait suci di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 16. Secara khusus yang paling menggigit adalah kata-katanya di dalam 7 ucapan kutukan atau celakalah di dalam pasal 23 ayat 13-35. Dengarkanlah bagaimana Yesus menegur mereka di dalam Matius pasal 23 ayat 15 berikut. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Tentunya Yesus dan para pemimpin Yahudi bukanlah satu-satunya tokoh di dalam pasal ini. Permusuhan para pemimpin Yahudi ini diperburuk oleh cara orang banyak masih menghormati Yesus dalam beberapa kesempatan. Seperti ketika ia dielulukan saat masuk Yerusalem dalam pasal 21 ayat 1-11. Di sepanjang bagian ini, Yesus mendorong murid-muridnya untuk menganalisa konfrontasi ini. Di dalam Matius pasal 19 ayat 27-30, ia menjanjikan bahwa suatu hari nanti mereka akan duduk bersamanya di dalam kemuliaan. Tapi dalam pasal 20 ayat 17-19, ia juga memperingatkan kepada mereka bahwa hari-hari kemuliaan itu hanya akan tiba setelah kematiannya sendiri yang penuh penderitaan. Lebih dari itu, Yesus bersikeras bahwa murid-muridnya akan meraih kemuliaan hanya setelah menjalani kehidupan penderitaan dengan rendah hati. Yesus menekankan hal ini dalam 3 kesempatan yang berbeda. Dalam Matius pasal 19 ayat 30, Yesus berkata, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Kemudian di dalam Matius pasal 20 ayat 16, ia berkata, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Dan ia mengulanginya di dalam Matius pasal 20 ayat 26-28 dengan berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kerajaan Yesus tampak asing, para pengikutnya akan menderita, dan Raja Israel sendiri harus dibunuh oleh bangsa Israel. Kekalahan yang jelas akan mendahului kemenangan. Segmen berikutnya mengenai perlawanan yang makin menguat melibatkan perjalanan Yesus menuju Yerusalem di dalam pasal 20 ayat 17-34. Yesus menjelaskan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati. Ia hanya menghadapi perlawanan dari ibu kedua muridnya yang meminta kekuasaan di dalam kerajaan itu bagi kedua anak laki-lakinya. Kemudian Yesus disambut oleh orang banyak saat memasuki Yerusalem sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama tentang kedatangannya dalam kemenangan. Di dalam segmen berikutnya, dalam pasal 21 ayat 12 sampai pasal 22 ayat 46, Yesus menghadapi perlawanan ketika ia memasuki dan meninggalkan Yerusalem dan Bait Suci.
Ia mengusir para penukar uang, menyampaikan perumpamaan yang memperingatkan tentang penghakiman Allah yang akan datang. Selanjutnya, Yesus dan para pemimpin agama memperdebatkan secara teologis mengenai pembayaran pajak pada kaisar, kebangkitan orang mati, hukum yang terutama, dan pertanyaan tentang anak siapakah Mesias itu. Tetapi Yesus menangani musuh-musuhnya dengan begitu baik, sehingga kita membaca kata-kata ini dalam Matius pasal 22 ayat 46. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Setelah menyelidiki narasi Matius tentang perlawanan yang semakin kuat terhadap kerajaan surga, sekarang kita akan melihat wacana yang menyertainya. Bagian ini meliputi Matius pasal 23 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 46. Dalam wacana ini, Yesus menjelaskan kemenangan masa depan dari kerajaan surga. Bagian ini diawali dengan diucapkannya 7 ucapan celaka terhadap para penentang Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 38. Pengajaran ini berfokus secara khusus pada orang-orang Farisi, ajaran palsu mereka, perlakuan buruk mereka terhadap umat Allah, serta berbagai kemunafikan mereka. Menjelang akhir dari wacana ini, Yesus merangkumkan perasaannya terhadap Yerusalem dalam Matius pasal 23 ayat 37 sampai 38 berikut. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Bagian berikutnya dari pengajaran Yesus sering disebut wacana Bukit Zaitun. Dan ini muncul dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 46. Bagian ini sering disebut sebagai wacana Bukit Zaitun karena Yesus menyampaikannya kepada para murid di Bukit Zaitun. Wacana Bukit Zaitun ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Dalam pasal 24 ayat 4-8, Yesus menjelaskan kesulitan-kesulitan awal di zaman yang aneh ini, di mana kerajaan surga telah datang ke bumi, tetapi belum dinyatakan dalam kepenuhan kemuliaan dan kuasanya. Dalam pasal 24 ayat 29-31, ia berbicara tentang kepenuhan kerajaan itu, bernubuat tentang hari kedatangan anak manusia di dalam awan-awan, dan kerajaan surga akan datang dengan segenap kuasa dan kemuliaannya. Kemudian di dalam pasal 24 ayat 32 sampai pasal 25 ayat 46, Yesus menasihati umatnya untuk berjaga-jaga dengan waspada menjelang datangnya hari kemuliaan, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Mengenai kapan Yesus akan datang kembali, dia benar-benar sengaja memastikan agar kita tidak mencoba menentukan kapan waktu pastinya. Dia mengatakan tidak ada yang tahu hari atau jam kedatangannya kembali. Tetapi ini bukan berarti kita tidak harus mengantisipasi, melihat ke depan, dan bahkan mencari tanda-tanda bahwa kedatangannya sudah dekat. Tujuan utama pengajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua dalam perjanjian baru, terutama adalah untuk membuat kita sadar, memberikan dorongan kepada kita, memberi kita pengharapan, memimpin kita kepada kehidupan yang kudus, dan menantikan kedatangan kembali dari Kristus. Jadi, meskipun kita tidak mengetahui waktu persisnya, kita harus siap kapan saja ia datang kembali, sehingga kita bisa menyambut kedatangannya dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita tidak seharusnya melihat seperti misalnya kisah para rasul pasal 1 ketika Yesus naik ke surga dan mereka melihat ke langit dan malaikat berkata, "Mengapa engkau melihat ke atas? Semestinya kamu sedang sibuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ia akan datang kembali, tapi kita seharusnya sibuk melaksanakan amanat agung itu. Kita seharusnya sibuk melayani Raja kita dengan memberitakan kepada bangsa-bangsa bahwa Sang Raja sudah datang. Ia akan datang kembali. Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Kita seharusnya memuridkan mereka yang masuk ke dalam kerajaan itu yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Menolong mereka untuk bertumbuh sehingga mereka hidup bagi kemuliaan Allah atau menaati Dia. Kita seharusnya hidup bagi kemuliaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita dengan terus-menerus mengarahkan pandangan
pada kedatangannya dan bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad berkata, "Datanglah Tuhan Yesus." Dalam bagian utama kelima dari Injilnya, Matius melaporkan bahwa para pemimpin Yahudi menolak Yesus dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa semua rencana di dunia ini tidak dapat menghentikan kemenangan masa depan dari kerajaan itu. Tetapi kerajaannya terus bertumbuh di sepanjang zaman. Dan suatu hari kelak, sejarah akan membuktikan bahwa bagian yang terakhir itu juga benar. Yesus akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk mendatangkan kerajaannya dalam segala kepenuhannya dan untuk memberi upah kepada umatnya yang setia berupa berkat-berkat yang paling utama dari kerajaan itu. Kesimpulan narasi dalam Injil Matius ada di dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 20. Di sini Matius menjelaskan, puncak pelayanan Yesus sebagai Raja Mesianis dalam penangkapannya, penyalipannya, dan kebangkitannya. Sementara kita mempelajari kesimpulan Injil Matius, kita akan berfokus pada 3 tema yang melibatkan fokus kerajaan menurut Matius. Tema-tema konflik, pemuritan, dan kemenangan. Marilah pertama-tama kita beralih pada tema tentang konflik. Kerajaan yang sungguh-sungguh dihadirkan oleh Yesus sangat berbeda dengan kerajaan yang diharapkan oleh orang Yahudi untuk dihadirkan oleh Sang Mesias. Dan ini membawa mereka kepada konflik langsung dengan Yesus dan kerajaannya. Sebagaimana yang telah kita lihat, konflik ini makin memanas di sepanjang Injil Matius, tetapi mencapai puncaknya di dalam konklusi narasi ini. Contohnya, kita melihat di dalam persekongkolan orang Yahudi untuk melawan Yesus dalam pasal 26 ayat 3-4. Dalam rekayasa mereka dalam penangkapan dan pengadilannya dalam pasal 26 ayat 14-16, ayat 47, dan ayat 57-68. Dan di dalam seruan mereka untuk menyalibkan dia dalam pasal 27 ayat 20-25. Dan konflik itu mencapai tahap yang paling kritis ketika orang Yahudi sendiri menerima tanggung jawab untuk penyaliban Yesus. Dengarkanlah laporan Matius di dalam Matius pasal 27 ayat 25 berikut. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu sementara Yesus menderita di kayu salib, orang Yahudi mengolok-olok dia, mengejek pengakuannya sebagai Raja Mesianis Israel. Seperti yang kita baca dalam Matius pasal 27 ayat 41-42 berikut. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel?" Ironisnya, orang-orang Yahudi menentang Yesus dengan alasan bahwa ia adalah kekejian bagi Allah dan seorang raja palsu. Sementara pada kenyataannya, mereka justru menolak satu-satunya raja yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka. Selain tema tentang konflik, tema pemuritan juga menjadi sorotan dari penekanan kerajaan di dalam konklusi Injil Matius. Secara khusus, Matius menekankan betapa sulitnya mengikuti Mesias yang menderita. Ia menekankan hal ini dengan melaporkan kegagalan murid-murid Yesus pada momen krusial dari pelayanan Yesus. Yudas mengkhianatinya dalam Matius pasal 26 ayat 14-16 dan ayat 47-50. Dan ia bunuh diri karena kegagalannya ini dalam pasal 27 ayat 3-10. Petrus, Yakobus, dan Yohanes gagal berjaga-jaga dengan dia di Getsemani dalam pasal 26 ayat 36-46. Dan Petrus berulang kali bahkan menyangkal bahwa ia mengenal Yesus dalam pasal 26 ayat 69-75. Akhirnya, semua murid Yesus meninggalkan dia dalam pasal 26 ayat 56. Faktanya adalah bahwa mengikut Yesus itu bisa menjadi sangat sulit. Kita percaya kepada Raja Mesianis yang menderita, dan yang telah memanggil kita untuk ikut menderita. Jika kita setia kepadanya, ada kemungkinan kita juga akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan kita akan dicobai untuk meninggalkan dia.
kerajaan sorga belum datang dalam seluruh kepenuhannya. Dan karena hal ini, ada banyak aspek kehidupan Kristen yang keadaannya belum seperti seharusnya. Dengan mempertimbangkan tema-tema konflik dan pemuritan, kita siap untuk beralih pada tema kemenangan dari kerajaan itu. Tema kemenangan muncul dengan jelas dalam kebangkitan Yesus, yang menjadi bukti bahwa Raja Mesianis telah menaklukkan semua musuh umatnya, bahkan maut itu sendiri. Dan kita juga melihat tema kemenangan di dalam ucapan-ucapan Yesus yang terakhir sebelum kenaikannya. Kata-kata terakhir Yesus ini yang tercatat di dalam Injil Matius, yang ditemukan dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, dan biasanya disebut amanat agung. Ini adalah instruksi Tuhan yang terakhir bagi murid-muridnya yang mengutus mereka untuk melayani pada saat ia tidak bersama mereka. Dan patut dicatat bahwa instruksi-instruksi ini diawali dengan klaim yang berani dari Kristus bahwa ia memiliki seluruh otoritas kerajaan. Dengarkanlah proklamasi Yesus di Matius pasal 28 ayat 18 berikut. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesuslah satu-satunya yang bisa mengaku memiliki semua kekuasaan atau dominion dan semua kuasa atau power secara sah. Dan dapat dikatakan kuasanya tidak bersifat destruktif karena merupakan kuasa dan kasih. Kuasa yang dimotivasi oleh kasih. Kuasa yang dipandu oleh kasih. Begini, jika Anda memiliki kasih, Anda memiliki kepekaan perasaan yang bagus. Tapi mungkin Anda tidak berdaya karena Anda tidak memiliki kuasa untuk mengubah apapun. Jika Anda memiliki kuasa saja tanpa kasih, maka Anda menghancurkan, Anda membunuh, Anda membenci. Inilah kejeniusan ilahi yang menyatukan kasih dan kuasa bersama-sama. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya. Dialah satu-satunya yang bisa secara sah mengaku memiliki segala kekuasaan, karena dialah satu-satunya yang pernah hidup di bumi ini dan tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Dia juga satu-satunya yang setelah dibunuh, mati, dikuburkan, bangkit kembali. Jadi dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Inilah peresmian dari era baru sejarah manusia. Dia sedang membawa pengharapan bagi bangsa-bangsa. Jadi kerajaan Allah sedang bekerja dengan cara-cara yang sangat kuat. Dan di sanalah penginjilan dunia dan pemuritan bangsa-bangsa kemudian didasarkan pada hal ini. Apa yang saya sebut fondasi yang agung. Anda tidak memiliki amanat yang agung tanpa fondasi yang agung. Dan kemudian dia menudunginya dengan janji yang agung. Dan aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Semua otoritas adalah kepunyaan sang raja yang telah menang. Orang Yahudi menolak dia, orang Romawi menyalibkan dia, dan mereka semua mengolok-olok dia. Tetapi kubur tidak dapat menahannya, dan kebangkitan itu adalah kemenangan yang agung dari sang Raja Mesianis. Melalui dia, kerajaan sorga telah datang ke bumi. Dan itulah kabar baik dari Injil Matius. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.